Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Aufa Alifian. Saya dari Stekom Siliwangi. Kelas saya SKP 20.1. Saya akan membuat tugas UTS dari Pak Mutohir selaku dosen pemrograman web 2. Di sini tugasnya membuat membuat form registrasi yang ada nama, kolom teks, tanggal lahir. Ini mungkin nanti bisa kita buat lewat PHP, perulangan, tanggal lahir, alamat, teks area, kota, teks. Pekerjaan ini kita buat dengan combo box, jenis kelamin, laki-laki perempuan, hobi, checkbox, lalu button kirim. Oke, lalu di data kedua hasilnya dibuat seperti ini, data registrasi. Oke, saya akan mulai mengerjakan, Pak. Oke, yang pertama adalah kita buka sum, kita start sumnya, lalu di folder directory sum kita buka di C. Biasanya di sini di C sampp, defaultnya di sini hddocs. Lalu kita buat folder di sini. Setelah kita buat folder yang akan kita buat, kita bisa buat sebuah notepad di sini. Kita akan membuat dua file HTML PHP ya. Dua file PHP. Jadi kita buat di sini form sama hasil. Jadi ada from, ada hasilnya. Lalu kita rubah dari txt ini, kita rubah menjadi PHP supaya filenya berubah jenis jadi PHP. Lalu kita buka, open folder di sini. Kita buka di C, sum, hddocs, from folder, from registrasi ini kita buka. Yes, I trust the counters. Nah, ini akan muncul di sini file-file yang akan kita buat. Pertama yang di from PHP dulu. Kita akan membuat elemen-elemen dasar pada HTML. Caranya kita ketik ini tanda seru, lalu kita enter. Di sini ada elemen-elemen dasar HTML. Kita tidak pakai yang meta ini, lalu kita hapus. Setelah itu untuk title kita bisa mulai dengan mengetik judul di atas, from registrasi. Oke. Lalu di body kita bisa mulai buat headingnya dulu atau judulnya. Kita buat heading from registrasi. Oke. Setelah itu bisa kita buat coding untuk mengirim datanya ke hasil ini. Jadi supaya from bisa mengirim data ke hasil, kita buat kode PHP-nya. Nah, kodenya ini form method post action. Kita ketik hasil titik PHP seperti ini, lalu kita tutup. Nah, jadi akan kita buat di dalamnya. Jadi nanti si form bisa mengirim datanya ke hasil lewat coding ini. Lalu kita buat tabelnya, baru kita buat table. Dan di table itu, kalau kita membuat table, pasti kita akan membuat yang namanya TD dan DR.
Yang pertama TR. TR ini table row. Lalu di dalam table row pasti ada TD atau table data. Yang row itu baris, yang TD itu kolom. Oke. Lalu di dalam formnya kita membuat yang namanya nama dulu ya. Nama. Lalu setelah nama kita buat lagi kolom. Kita buat inputannya. Input tipe text name. Nah, ini nama. Nah, jadi yang dimaksud begini, table nama ini kita beri nama yaitu nama. Nah, gitu. Jadi ini untuk memanggil nantinya ke hasil PHP ini butuh nama. Jadi kita namain satu persatu atribut yang akan kita buat. Lalu setelah kita membuat name, kita bungkus, kita tandai pakai kontrol tanda tanya. Nah, kita beri tag ini, kita namai name. Di sini juga di akhir kita tandai juga and name. Nah, seperti ini supaya dibiasakan seperti ini. Biar nanti kalau ada kita salah, kita bisa carinya lebih mudah. Lalu setelah kita membuat name, kita akan membuat tanggal lahir. Nah, di tanggal lahir ini saya sudah membuat tanggal lahirnya ya. Ya, ini codingan tanggal lahirnya. Ini seperti ini. Jadi tanggal lahir kita buat tabel, kita namai tanggal, kita buat coding perulangan I sama dengan 1 sampai 31, lalu diulang. Bulan juga seperti itu, sama codingannya, cuman ditambahin dollar bulan array ini, nama-nama bulannya, dan ditutup dengan titik koma, jangan lupa. Lalu di tahun juga sama seperti bulan ataupun tanggal, codingannya sama, cuman yang beda di ininya 1980 kalau saya sampai 2022. Lalu kita tag lagi tanggal lahir. Lalu setelah kita membuat tanggal, kita akan mengecek dulu apakah nah, bisa ini. Cara mengeceknya di localhost, lalu nama folder yang kita buat tadi, lalu nama file PHP-nya. Kita bisa masukin nama, tanggal lahir. Oke, berarti sudah bisa. Lalu kemudian kita membuat alamat. Di sini kita jangan lupa tag alamat. Dalam tag alamat ini kita membuat tabel row baru, table row td. Karena alamat itu yang kita butuhkan adalah teks yang besar, tidak seperti ini kan kecil yang teks biasa. Lalu kalau yang alamat itu kan lebih banyak kolomnya. Kita buat ini pakai teks area. Teks area. Nah, gini. Name. Teks area name alamat. Kita lupa buat ininya. Nah, seperti ini. Jadi alamat, kita beri nama, teks areanya alamat. Lalu setelah alamat kita membuat
kota. Seperti ini juga bisa. Sama seperti ini ya, yang name kota, tinggal kita paste di sini, kita rubah saja menjadi kota. Lalu inputnya teks biasa, kita ganti namanya menjadi kota. Setelah membuat kota, kita membuat pekerjaan. Dalam pekerjaan ini kita akan membuat combo box ya. Sorry. Combo box. Oke. Benar, kita akan membuat combo box. Cara membuat combo boxnya adalah kita namain dulu ddtr pekerjaan, lalu td salah, kita beri dulu name, kita beri name pekerjaan, lalu sini kita beri option apa pekerjaan yang mau dimasukin di sini apa saja, misal dokter, lalu kita copy line down, Ctrl Shift D. Oh bisa. Sebentar, sorry guys. Copy line down, Ctrl. Oh ya, oke. Ctrl Shift D. Lalu kita buat di sini misalkan dokter, terus pilot, lalu wirausaha, mungkin seperti ini. Lalu maaf guys, sorry guys, ternyata belum masuk di select, pantes. Nah seperti ini. Lalu kita tutup dengan td. Sudah ya, sudah ditutup dengan td. Oke, clear, pekerjaan clear. Lalu kita buat lagi jenis kelamin, dan jenis kelamin. Di jenis kelamin ini kita membuat radio ya, kita membuat radio button.
data pekerjaan. Sebentar. Oke. Oke, jenis kelamin ini kita buat radio. Radio itu adalah pilihan seperti ini, tapi hanya bisa diklik satu, berbeda dengan checkbox. Untuk lebih jelasnya kita lihat aja. Yang pertama kita buat TR again TD nya kita namain dulu jenis kelamin, lalu di bawah TD itu kita masukin codingan radionya, jadi TD namain dulu input tipe sama dengan radio name kita namain gender, lalu value kita isi laki-laki, Oke, apa ini yang salah? Oke, seperti ini. Nice. Seperti ini berarti ya. Name gender value laki-laki. Nah, kita copy ke bawah. Kita ganti ini jadi perempuan. Lalu ditutup dengan TD. Oke, seperti ini ya. Ini kita enter aja. Nah, sorry, sepertinya ini salah. Nah, yang benar seperti ini. Jadi dua-duanya masuk. Coba kita cek. Kita kontrol save. Nah, jadi dia hanya bisa memilih satu kali, laki-laki atau perempuan, tidak bisa dua-duanya. Lalu kita membuat hobi ini kita membuat checkbox itu sama seperti radio button, tapi perbedaannya dia ini bisa memilih banyak sekaligus. Kita buat tagnya dulu, tag name-nya hobi dan hobi, lalu kita buat tabelnya dulu, hobi
input type-nya checkbox. Kalau radio kan input type-nya radio. Kalau checkbox input type-nya checkbox. Name-nya kita kasih hobi. Lalu kita beri kode hobi A gitu ya. Mungkin kecil aja, hobi A. Value-nya misalkan hobinya memancing. Nah, lalu kita tutup. Sini kita tulis juga memancing. Kita kasih keterangan. Control Shift D. Oke. Memancing, terus ini kita ganti menjadi hobi apa lagi ya? Memancing, membaca buku, bermain bola. Hobi ya, bermain bola. Mungkin berenang. Oke. Bermain bola, berenang. Lalu jangan lupa ini dihilangin dulu, DDDD ini. Kita tutup dengan jadi seperti ini. Oke, ternyata sudah ada. Coba kita cek dulu. Nice, bisa ya. Jadi di hobi kita bisa memilih banyak data, tapi kalau di radio hanya bisa memilih satu. Setelah membuat body, maka tinggal kita membuat buttonnya. Button untuk mengirim dari form ke hasil. Oke, lalu kita kasih tag. Button itu ada letaknya di bawah form. Bawah table. Kita kasih dia button kirim. Lalu kita kasih tipe dulu dia. Tipe submit seperti ini ya. Ctrl Shift D. Lalu kita buat tipenya reset 1. Kita buat reset. Oke, kita Ctrl save. Lalu kita lihat. Oke, bisa ya. Ini. Setelah membuat form, lalu kita akan membuat hasil. Membuat form, kita akan membuat hasil, tapi sebelumnya saya ada sedikit kesalahan tadi di penamaan name checkbox. Ternyata saya tinggal copy paste aja tadi, tapi lupa memberi ganti. Ini harusnya name-nya itu berbeda-beda ya, yang di input type checkbox. Jadi ada hobi A, hobi B, dan hobi C. Oke, lalu kita kembali membuat HTML-nya dengan ada seru, enter. Lalu kita hapus juga metanya.
title-nya kita bisa namai dengan hasil registrasi atau data registrasi gitu ya. Data registrasi. Di body kita buat lagi heading atau judul H1 data registrasi. Lalu kita buat table di dalam table kita buat td sorry guys, tr. Dalam tr kita membuat td nama, lalu di bawah td nama ada td inputan keluaran dari form. Jadi ini perhatikan, datanya PHP, tutup, lalu di sini kita tulis echo $_post nama td. Nah gini, jadi kita panggil ini yang di form ini, yang name nama ini kita panggil ke hasil dari form ini yang kita buat nanti, yang kita buat sekarang. Lalu setelah name apa? Tanggal lahir kan? Tanggal lahir kita beri nama tgl atau tanggal ya. Kita buat aja tanggal lahir sama seperti ini. Kita beri tanggal, lalu di sini di sini harusnya tanggal lahir. Nah, kayaknya kita harus copy semuanya dulu aja. Nah, kita tinggal ini ya. Caranya copy paste supaya lebih mudah itu di sini ada di file edit selection. Nah, ini copy line down, Ctrl Shift D, tapi berbeda-beda sih. Kemarin saya juga beda-beda. Ada yang pakai apa kodenya? Tanggal lahir, lalu alamat. Alamat ya, kita cek di form alamat itu namanya apa. Namanya alamat. Oke, berarti kita ganti di sini alamat. Lalu setelah alamat kota. Kota apa di sini? Lupa kan? Kota, name-nya kota. Kayaknya besar. Oke. Kita kasih nama kota. Lalu pekerjaan. Namanya pekerjaan, P-nya kecil. Setelah pekerjaan, jenis kelamin kita kasih di sini jenis kelamin. Kita kasih apa di jenis kelamin? Name-nya gender. Oke, kita masukkan di sini gender. Lalu setelah jenis kelamin kita, ini terakhir, hobi. Sini. Hobi.
lalu kita kasih di sini name-nya hobi A, hobi C, hobi B, hobi C. Oke, berarti kita tulis dulu di sini hobi A. Nah, hobi B, hobi C. Lalu di kolomnya ini kita hapus kopiannya kita tadi, biar satu kolom aja. Nah, kita hapus, nah ini kan satu kolom ini. Sorry, ternyata salah. Kita masuknya harusnya di sini. Hobi A, hobi B, hobi C. Kita hapus TD-nya biar satu kolom. Oke. Setelah satu kolom berarti selesai ya. Kita kontrol save, coba kita lihat, kita coba isi 15 Januari tahun 2000. Lahirku tahun berapa sih? 2000 ya? Oh ya, 2000. Kita kasih alamat Jalan Kali Banteng Utara Raya 3 nomor 9, mungkin seperti ini. Kotanya Semarang. Pekerjaan apa? Pilot, coba pilot laki-laki. Hobinya kita centang semua. Kirim. Oh, salah. Berenang. Hobi B, hobi C. Nah, seperti ini. Kayaknya browsernya error, guys. Kita masukin lagi alamat Jalan Kali Banteng Raya nomor 19 gini ya. Kotanya Semarang. Pekerjaan wira swasta. Lalu kelaminnya laki-laki, kita centang semua ini, memancing, bermain bola, berenang, lalu kita kirim. Oke. Seperti ini. Ada yang salah lagi nih. Tanggal lahirnya. Woi gitu loh. Tanggal lahirnya belum ini. Tanggal lahirnya belum kita di hasil ini. Nah, ini kita harus bikin semuanya, guys. Pos, kita hapus dulu ini dulu supaya nggak nyusahin. Tanggal, tahun, bulan. Lalu kita kirim.
Nah, jadi nama Navi. Oke, kita sebentar. Navi Aufa Alifian. Tanggal lahir bisa ya, 15 November 2000. Alamat oke, kota Semarang. Kerjaan pilot, dokter. Kita kasih wirausaha. Jenis kelaminnya laki-laki, perempuan. Hobinya kita centang semua, lalu kita kirim. Berhasil. Sekian dari saya, terima kasih.